apa yang diocehkan di sana masyarakat juga udah mengerti kok. Karena saya dianggurin selama 5 jam. Harusnya profesional itu adalah mengerti situasi dan kondisi, cari solusi untuk mengantisipasi, jangan pakai emosi. Romantisme yang tercipta antara Dewi Persik dan grup band Raja yang tergambar saat keduanya terlibat dalam video klip dikabarkan berbuntut konflik. Pasalnya, lantaran kesal menunggu terlalu lama dalam proses pembuatan video klip milik Raja tersebut, Dewi Persik akhirnya meninggalkan lokasi syuting sebelum semua kewajiban scene ia jalani. Padahal untuk kerjasamanya dengan Dewi, Raja rela merogoh kocek dalam-dalam. Hal tersebut tak ayal telah membuat para personil Raja kecewa dengan sikap Dewi Persik yang dianggapnya tidak profesional. Lantas benarkah gara-gara hal tersebut hubungan Dewi Persik dan Raja dikabarkan memanas? Di kancah hiburan negeri ini, nama Dewi Persik tercatat sebagai salah satu artis yang kerap menebar berita sensasional lantaran kerap terlibat dalam perseteruan sengit dengan sesama pelaku seni. Kali ini grup band Raja yang harus merasakan ketegangan dengan pedangdut kelahiran Jember, Jawa Timur itu. Konflik tersebut bermula dari kerja sama Raja dan Dewi dalam sebuah produksi video klip single terbaru Raja yang berjudul Parah dengan menyandingkan nama mantan istri Saipul Jamil itu sebagai modelnya. Sayang, di saat Raja tengah antusias mempersiapkan kemunculannya kembali di belantika musik, grup band yang dimotori dua kakak beradik Yan Kasila dan Moldi itu harus memulainya dengan kekecewaan. Video klip yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tuntas, nyatanya tak sesuai dengan harapan. Sang model video klip yang berdalih terlalu lama menunggu dan akhirnya meninggalkan lokasi syuting karena harus mengikuti gladi bersih acara di sebuah stasiun televisi, membuat nasib video klip mereka menggantung. Yang membuat pihak Raja semakin kecewa karena tidak ada sikap toleransi dari pedangdut yang biasa disapa dengan panggilan DP itu untuk menyelesaikan video klip tersebut hingga tuntas. Ya kagak tidur kan? Bertolak belakang sih, sebenarnya bertolak belakang dengan pepatah. Kalau pepatah itu kan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kemarin tuh sempat bersenang dulu, tapi endingnya kurang asik. Endingnya aja yang kurang memuaskan. Ya kalau secara manusiawi sih kecewa, jujur gitu loh. Karena kita juga sudah mengeluarkan produksi dan lain-lain, akhirnya sedikit mengganggu. Hanya karena perdebatan antara manajernya dengan manajer kita, yang katanya sih harus profesional. Nah kalau gue sih mengartikan profesional mungkin selama ini ya, kalau gue perhatikan profesional itu sebenarnya sih kalau menurut gue pribadi bukan hal yang kaku. Kalau orang mau profesional itu bukan kaku, tapi dia harus mengerti toleransi. Jadi ya menurut manajemen itu dari awal datang sudah ayo cepat. Emang gue anak baru, emang gue orang baru di sini, ya nggak bisa digituin lah gitu loh. Jadi kerja itu ya ikutin aja dulu, ya kita sama-sama mengerti. Dia punya kesibukan yang cukup padat, tapi ya dia juga harus terima konsekuensi, dia sudah siap untuk mensupport kita di video klip Parah ini gitu. Nah, ada satu scene lagi yang memang harusnya si clip makernya ini pengen closing dari kita ending. Iya, kita sudah melakukan ada hal yang parahnya, ada yang lagi mesranya. Tapi justru yang poin yang di puncak-puncaknya yang oke itu malah nggak sempat diambil. Malah doi cabut gara-gara hal kecil yang menurut gue sih ya sabar dikit lah gitu. Tapi ya udah. Bukan saya harusnya yang menanggapi ya, tapi manajer saya. Karena memang dia yang berantem yang dorong-dorong kan. Saya nggak ikut. Tapi saya ikut-ikut ya karena memang ya begitu lah mas, nanti nggak enak saya nanti dibilang udah masalah lagi nanti saya. Pokoknya kalau mereka masih terus ngoceh ya juga nama baik juga kan, karena saya juga harus dipercaya oleh orang lain untuk bekerja sama
ada GR semalam itu memang orang station TV bagian kreatif itu telepon kita, talent juga telepon kita, bahkan produser juga untuk telepon kita untuk Dewi Persik GR. Akhirnya manajer saya marah karena manajernya Mas Dian Kasela bilang udah bayar mahal-mahal, belum selesai kerja, arogan banget langsung kamu. Ngomong langsung gitu. Terus kemudian manajer saya kan perempuan itu didorong-dorong. Selain masalah manajemen waktu, Dewi Persik juga keberatan dengan adanya permintaan adegan berciuman. Merasa sudah berpengalaman di bidang akting layar lebar, Dewi merasa adegan itu tidak perlu dilakukan karena pasti akan terkena sensor. Sementara Raja menilai konsep dan jalannya syuting video klip adalah wewenang sutradara. Saya orangnya sangat disiplin sekali. Dan saya nggak mau kalau misalkan jam sekian sudah dikasih tenggang rasa waktu tapi mereka masih tetap seperti ini. Ya intinya apa yang diocehkan di sana masyarakat juga udah mengerti kok. Karena saya dianggurin selama 5 jam. Ya kalau dia beropini sebagai pribadi dia merasa dianggurin atau dicuekin, ya yang namanya syuting kan tidak bisa harus model. Terus kan kita juga harus memperhatikan si clippernya. Dia juga punya konsep, kita percaya, kita bayar mahal, lu bikinin konsep, dia juga bicara dengan mood. Sekarang gini, kita bicara, itu kan bukan tempat kita sendiri, kita keluarin biaya untuk sewa tempat. Dia punya setup, dia di sini settingannya dia. Tiba-tiba dia harus menyelesaikan dulu di situ karena gara-gara di sini, apakah dia harus pindah set? Itu loh. Dimengertinya di situ, apalagi dia kan sudah katanya udah bermain film, mestinya kan mengerti yang namanya film sama musik itu beda. Kalau film itu pasti menunggu, wajib menunggu. Jadi ada yang jenuhnya tuh jenuh di menunggu. Nah kalau rekaman kan beda. Ruangan ber-AC, take vokal apa segala macam seenaknya. Tapi di kondisi syuting nggak jauh beda lah ya, syuting klip sama syuting film, hanya beda ininya aja ya yang satu layar lebar, yang ini untuk video klip, tapi syutingnya itu sama, gantian. Tidak lo yang artis yang utama harus diduluin gini-gini. Memang diduluin juga awalnya. Sempat ada beberapa. Sempat diduluin, tapi gantian kan sesuai konsep si clipmaker gitu. Tidak seperti Dewi Persik yang kerap mengundang kontroversi, grup band Raja mengaku enggan memperpanjang masalah ini. Apalagi Raja dan Dewi Persik sudah sering berkolaborasi di atas panggung. Dan ketika mendengar bisik-bisik bahwa Dewi Persik akan membawa masalah ini ke jalur hukum, Raja pun sangat menyayangkannya. Padahal Dewi sebelumnya juga berharap bisa duet dengan Raja di dapur rekaman. Kalau karena gini, gue basicnya aja gue ingat dulu, gue sama dia tidak ada pernah, dan segini, kita coba mengingat juga flashback ke belakang beberapa tahun ke belakang, Raja tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif gitu, yang seingat gue, sesadar gue, kita tidak pernah bermasalah, apalagi tentang seperti ini. Dan Raja dengan gue pribadi juga sama Dewi Persik sering kolaborasi ya di panggung. Iya itu tadi, bukan tidak kenal gitu loh, jadi gue mencoba aja, jangan sampai dong ini terlalu jauh. Karena udah terlanjur tersampaikan ke sosmed segala atau ini itu.